Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan pemirsa. Bersama kami keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. 29 September 2021. Kita ada pada pagi hari ini. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Karena kasih Tuhan yang melimpah dan tidak terbatas atas hidup kami, pribadi maupun keluarga rumah tangga kita. Saya mengajak pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Mari kita bermazmur yang terambil dari kitab Mazmur pasal 123 ayat 1 dan 2. Mazmur pasal 123 ayat 1 dan 2. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Mazmur pasal 123 ayat 1 dan 2. Mari pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, kita berdoa mohon tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, pagi hari ini kita akan belajar sama-sama dari Injil Lukas pasal 12 ayat 18 sampai dengan 21. Injil Lukas pasal 12 ayat 18 sampai dengan 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senang. Tetapi firman Allah berkata kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Lukas pasal 12 ayat 18 sampai dengan 21. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, orang yang kaya di mata manusia, namun
bila ia hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, maka ia adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Sebab berbeda dengan cara pandang manusia, Allah mengukur kekayaan seseorang bukan dari jumlah harta yang ia miliki, namun dari keluasan hati. Ingat, Allah memandang manusia dari keluasan hati yang bersangkutan. Semakin egois sikap seseorang, seberapapun jumlah harta yang ia miliki, sesungguhnya semakin miskinlah yang bersangkutan di mata Tuhan. Sebab sikap egois itu menunjukkan sempitnya hati orang tersebut. Sebaliknya, walaupun seseorang dipandang miskin oleh orang lain, namun bila ia tidak hidup hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, maka di mata Allah yang bersangkutan adalah orang yang kaya raya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, Yesus mengajar para muridnya tentang dampak negatif dari sikap mementingkan diri sendiri ini. Seperti yang dicatat di dalam Lukas pasal 12. Ia bercerita tentang seorang yang kaya raya, namun bersifat tamak, sehingga mengumpulkan harta hanya untuk ia nikmati sendiri. Tentang orang tersebut, Yesus berkata bahwa yang bersangkutan hanya mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Artinya, ia hidup dengan sikap yang egois dan tidak mempedulikan orang lain. Selanjutnya, Yesus berkata bahwa walaupun orang tersebut memiliki banyak harta, namun ia tidak kaya di hadapan Allah. Berarti, walaupun seseorang adalah pribadi yang kaya di mata manusia, namun bila ia hanya mementingkan dirinya sendiri, maka sesungguhnya yang bersangkutan adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, hari-hari ini banyak orang senang untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan yang menyenangkan telinga, yang menyenangkan kedagingan mereka. Pada saat kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan yang benar, yang membersihkan sikap karakter daripada mereka, maka mereka tidak senang untuk menerima kebenaran firman Tuhan tersebut. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sebuah nilai yang kita peroleh pada pagi hari ini, Tuhan sangat merindu untuk memberkati setiap kita. Tetapi seringkali kita yang menyalahgunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan mengajarkan kepada kita seperti ia telah memberikan contoh selama ia hidup di muka bumi ini. Tuhan tidak pernah egois. Tuhan tidak pernah mementingkan dirinya sendiri. Bahkan ia rela memberikan nyawanya karena ia peduli kepada umat Tuhan. Ia peduli kepada saudara dan saya. Biarlah pada pagi hari ini kita belajar bahwa sesungguhnya semua harta yang ada pada diri kita, pertama kita harus sadar bahwa harta tersebut adalah milik Tuhan. Milik Tuhan. Kedua, kita harus sadar bahwa harta yang dipercayakan kepada kita harus kita memanagenya dengan benar untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Jadi hidup kita harus menjadi berkat
bagi orang lain. Kita tidak egois. Tetapi saya mau katakan kekasih Kristus, jikalau kita tidak memiliki keluasan hati di dalam memandang harta kekayaan, maka kita akan hidup dengan keegoisan kita. Berbicara tentang harta, kita tidak melihat kepada material saja, tetapi bagaimana sifat dan sikap kita juga. Seringkali harta membuat kita menjadi buta, sehingga kita merasa bahwa seringkali kita adalah orang yang terbaik, orang yang selalu benar. Selalu pendapat kita mau itu yang harus diikuti, dan itulah yang paling benar. Itulah orang-orang yang egois. Padahal apa yang kita pikirkan, apa yang kita pandang baik menurut kita, belum tentu baik menurut Tuhan. Dan secara tidak sadar, kita egois. Kita mau mengatur orang lain menurut maunya kita, bukan menurut maunya Tuhan. Ini salah satu bagian daripada sifat atau sikap orang-orang yang egois secara fisik dari kehidupan kita. Oleh sebab itu, kekasih-kekasih Kristus, sekali lagi saya ingatkan untuk kita semua termasuk diri saya. Mari, setiap harta yang Tuhan percayakan kepada kita, yang pertama, kembali saya katakan, harus kita sadar bahwa harta itu milik Tuhan. Yang kedua, harta yang dipercayakan kepada kita, harusnya kita memanagenya dengan benar untuk kemuliaan Tuhan. Artinya kita harus hidup menjadi saluran berkat bagi banyak orang sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Semuanya itu dapat kita kerjakan dengan baik, dengan benar, kalau kita memiliki keluasan hati dengan cara pandang yang positif kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang punya harta kekayaan itu, yang punya alam semesta, bahkan Tuhan Yesus Kristus yang adalah pemilik daripada hidup kita, memberkati kita semua pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau adalah pribadi yang maha kuasa, maha kaya, bukan hanya karena Engkaulah yang memiliki seluruh alam semesta, namun juga karena Engkau adalah pribadi yang maha pengasih dan penyayang. Di dalam kasih sayang-Mu itu, Engkau telah melakukan pengorbanan yang terbesar di sepanjang sejarah, yaitu dengan mengaruniakan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, bagi keselamatan manusia yang berdosa. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu yang sangat besar itu. Sebab melalui pengorbanan-Mu tersebut, kami yang seharusnya binasa di dalam dosa-dosa kami, memperoleh pengampunan dan kehidupan yang baru. Tuhan, ajarlah diri kami untuk meneladani diri-Mu, yaitu dengan hidup tidak mementingkan diri sendiri, namun menjadi berkat bagi sesama kami manusia. Sehingga dengan demikian, hidup kami menjadi kaya di pemandangan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Tuntunlah diri kami dengan Roh-Mu, supaya setiap langkah kehidupan yang kami ambil berkenan kepada-Mu. Berkatilah semua yang kami kerjakan pada hari ini, sepanjang hari ini, dengan keberhasilan. Bekerjalah di dalam hidup kami senantiasa, dan bentuklah hati kami, agar semakin menjadi serupa dengan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, sebab Engkau begitu peduli kepada kami.
Engkau tidak egois seperti hidup kami ini. Engkau selalu memberi teladan yang positif kepada kami. Biarlah pagi hari ini kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, ya Allah. Terima kasih Tuhan. Pagi ini hamba kembali berdoa untuk seluruh umat Tuhan, keluarga, warga yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon, belas kasihan-Mu ya Allah, turun bagi keluarga Makabori, keluarga Auri, keluarga Asaribab, keluarga Epa, keluarga Upuya, keluarga Uni Putih, keluarga Peters, keluarga Samori, keluarga Renyaan, keluarga Mambobo, keluarga Karubaba, keluarga Yenu, keluarga Aru, keluarga Kareni, keluarga Waromi, keluarga Sesa, keluarga Pedai, keluarga Mayor, keluarga Baransano, keluarga Wakum, keluarga Tawaru, keluarga Wayoi, keluarga Kambu, keluarga Patipari, keluarga Mofu, keluarga Makamur, keluarga Marien, keluarga Sineri, keluarga Herewan, keluarga Paus-Paus, keluarga Kumurawak, keluarga Urbinas, keluarga Imbiri, keluarga Herming Wijaya, keluarga Buko Pioper, dan semua hamba-hamba Tuhan yang berada di wilayah ini. Tuhan, hamba mohon kasih-Mu menuntun kami semua, membimbing, membawa kami berjalan seperti yang Engkau kehendaki. Biarlah setiap berkat yang telah kami peroleh tidak membuat kami menjadi egois, tetapi kami senantiasa bersyukur kepadamu, ya Allah. Biarlah hidup kami dengan apa yang telah Engkau percayakan, kami boleh hidup mempermuliakan Engkau, ya Allah. Kami boleh hidup menjadi teladan, menjadi berkat, menjadi sesuatu yang memperoleh kebenaran dan mempermuliakan nama-Mu, sehingga kami boleh memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Tuhan melindungi kami siang dan malam, menjauhkan kami dari semua masalah-masalah yang kami tidak sanggup untuk menghadapinya. Tetapi kami bersandar kepada Engkau, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lindungi rumah tangga kami masing-masing. Berkati istri kami, berkati suami kami, berkati anak cucu kami. Dan Tuhan, semua pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan, kami minta campur tangan Tuhan di dalamnya. Sehingga apa yang kami kerjakan, kami sadar kalau boleh berhasil semua hanya karena anugerah-Mu. Dan teristimewa bagi semua pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan, yang Engkau percayakan kepada kami, dapat kami kerjakan dengan penuh tanggung jawab, dengan sebuah komitmen kepada Engkau, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kebenaran demi kebenaran kami kerjakan di dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini hamba mengucap syukur dan terima kasih pertolongan Tuhan bagi saudara kami, bagi keluarga Bapak Jeffrey Alau, bersama dengan istri kekasih Ibu Vera Tanamal dan anak-anak. Tuhan melindungi mereka dari musibah kebakaran yang terjadi di samping rumah mereka. Biarlah Tuhan, kami percaya tangan Tuhan yang perkasa melindungi orang yang bergantung sepenuhnya kepada Engkau, ya Bapa. Terima kasih pertolongan-Mu, pemeliharaanmu yang Tuhan nyatakan kepada hamba-Mu
Bapak Jeffrey Alau bersama dengan istri kekasih dan anak kekasihnya, dan juga semua rekan-rekan kerjanya, tempat pekerjaan mereka, Tuhan telah lindungi dan Tuhan telah menjauhkan itu dari mara bahaya. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur buat kasih-Mu kepada hamba-Mu, Bapak Jeffrey Alau dan Ibu Vera, anak kekasih Samuel, dan juga semua rekan-rekan kerja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur juga pada pagi hari ini hamba berdoa kepada hamba-Mu Ibu Rida Taruk Datu. Tuhan, kasih-Mu tidak terbatas bagi hidup hamba-Mu ini. Engkau yang memanggil dia. Engkau bertanggung jawab penuh atas seluruh kehidupannya, pribadinya, hidup rumah tangganya. Tuhan tolong, biarlah kasih-Mu, tangan-Mu yang perkasa melindungi dia siang dan malam. Jauhkan dia bersama dengan keluarganya, kepada anak cucunya, orang tuanya, orang yang dikasihinya. Dijauhkan itu daripada malapetaka, dan dijauhkan mereka dari semua pekerjaan-pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Tuhan memberkati pekerjaannya. Biar apa yang dikerjakan dengan tangannya diberkati Tuhan, dan biarlah dari hidup pekerjaannya, hidup pelayanannya, dia juga boleh menjadi saluran berkat di dalam kebenaran kepada banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan lindungi, pelihara anak-anak kekasihnya, Angela, Anissa, Heaven, Glory, dan cucu kekasih Elgire. Tuhan tolong mereka, lindungi mereka siang dan malam. Terima kasih Tuhan, pertumbuhan yang Tuhan berikan kepada mereka secara sehat dan kuat. Terima kasih pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan juga kepada mereka yang masih ada di bangku pendidikan. Tuhan berkati. Mereka yang sudah bekerja, Tuhan juga tolong mereka, agar anak-anaknya bekerja dengan ucapan syukur kepadamu, ya Allah. Biarlah mereka bekerja di dalam kebenaran, dan mereka mengutamakan Engkau lebih dari segala berkat yang mereka peroleh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati orang tua kekasih Oma, Tuhan memberkati, beri kesehatan yang terbaik, beri damai sejahtera sukacita pada hari-hari tuanya, hingga dia hidup mempermuliakan Engkau selalu. Terima kasih Bapa, berkati orang yang dikasihinya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua apa yang ia kerjakan dengan kedua belah tangannya, Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Donald Lodik Peter. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati hidup rumah tangganya. Biarlah Tuhan dari kehidupan pribadinya, dia boleh menjadi teladan yang baik selaku seorang suami, seorang pemimpin, seorang raja, seorang nabi dan imam kepada istri kekasihnya Desi dan anak-anak kekasihnya, kepada Robi, Violin, kepada Jonathan dan juga Karen. Tuhan memberkati. Biar Tuhan memberkati pekerjaannya. Apapun yang dikerjakan, Tuhan turut campur tangan. Sehingga sekecil pun pekerjaan yang dikerjakan, Tuhan, ia kerjakan karena dia sadar kekuatan daripada Tuhan, dan yang ia kerjakan bagi kemuliaan-Mu. Biar Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Spesial bagi pelayanannya, diberkatilah dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak yang duduk di bangku pendidikan, Tuhan memberkati dengan hikmat kepintaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati hidup pribadi dan rumah tangganya, dan juga orang-orang yang dikasihinya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hidupnya tidak egois, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang demi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Seli Dona Syahaya. Tuhan memberkati hamba-Mu.
Tuhan pakai hidup hamba-Mu untuk terus mempermuliakan Engkau ya Allah. Berikan kerendahan hati untuk tetap sadari segala sesuatu yang ada pada dirinya adalah milik Engkau ya Tuhan, dan apa yang ada pada dirinya untuk mempermuliakan Engkau. Biarlah hidupnya sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu ya Allah. Berikan hati-Mu dalam hatinya, sehingga dia boleh berdiri dengan kekuatan daripada Engkau untuk menjadi berkat bagi banyak orang, teristimewa bagi suami kekasihnya, Bapak Yosef Auri dan anak kekasih Seva Auri. Tuhan memberkati hidup rumah tangganya. Biarlah kehidupan mereka senantiasa mempermuliakan Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, berkati pelayanannya, agar pelayanan yang ia lakukan sungguh murni, sungguh mempermuliakan Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kasih-Mu melimpah-limpah atas hidup hamba-Mu ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga mau berdoa untuk orang tua hamba, Bapak Lukas T. yang berada di Sorong. Tuhan memberkati pribadinya. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu. Biarlah hidup hamba-Mu di hari-hari tua ini senantiasa mempermuliakan Engkau dan menjadi berkat bagi anak cucu cicitnya. Biarlah Tuhan ia boleh hidup bahagia, hidup dengan damai sejahtera, sukacita, dan Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu untuk boleh selalu mengucap syukur karena kebaikan-Mu dalam kehidupannya. Dan biarlah Tuhan dia boleh menjadi berkat, menjadi teladan untuk kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi anak kekasih Michael Puturuho. Tuhan memberkati hidup pribadinya. Hamba mohon kekuatan Roh Kudus terus menuntun dia di dalam kebenaran-Mu, di jalan kebenaran-Mu. Biarlah firman Tuhan menjadi dasar hidupnya, sehingga Tuhan dia akan memandang terus ke depan. Masa lalu yang telah dikuburkan, biarkanlah Tuhan dia melihat ke depan dengan sesuatu yang baru, yang Tuhan sediakan adalah yang terbaik bagi hidupnya. Sehingga segala sesuatu yang ada pada dirinya, dia sadar bahwa itu adalah milik Engkau. Dan semuanya hanyalah kesempatan yang Tuhan percayakan untuk mempermuliakan Engkau ya Allah, dari kehidupan pribadinya, kehidupan pekerjaannya, dan kehidupan pelayanannya. Semua bagi Engkau saja ya Tuhan. Berkati dia dengan kerendahan hati, berkati dia dengan kelemah lembutan, dan biarlah ya Tuhan ajar dia untuk mengutamakan Engkau dari hidupnya di dalam segala kebenaran, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati dia dengan kesehatan yang baik untuk senantiasa mempermuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau lindungi dia siang dan malam. Jauhkan dia dari semua intimidasi dan jauhkan dia dari semua godaan-godaan yang tidak berkenan. Sehingga pikirannya positif, hatinya untuk Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk Ibu Diana Devete yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hidup pribadinya. Tuntun dia untuk terus melakukan kehendak rencana-Mu ya Allah. Sehingga dia boleh hidup menjadi berkat bagi suami kekasihnya, Rocky Alan Paulus, kedua anaknya Yemima dan Reinhard. Tuhan memberkati. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa mereka hidup senantiasa bergantung kepada Engkau. Biarlah mereka selalu sadari bahwa segala sesuatu yang ada pada hidup mereka semata-mata hanya karena anugerah-Mu.
Oleh sebab itu, biarlah Tuhan mereka persembahkan itu kembali bagi kemuliaan-Mu. Hidup mereka boleh rukun dan damai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan-Mu, kasih-Mu melimpah atas mereka, sehingga mereka boleh saling mengasihi satu sama lain, hidup saling menghormati satu sama lain. Damai sejahtera, sukacita melimpah atas mereka. Hikmat kepintaran turun atas kedua anak mereka, Yemima dan Reinhard, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka dapat mereka kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab, teristimewa bagi pelayanan mereka, diberkati bagi kemuliaan-Mu. Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus, hamba serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Demikian juga hamba mau berdoa bagi hidup hamba-Mu, Ibu Dorcas Yubelina Sira. Tuhan memberkati pribadinya. Tuhan pimpin hamba-Mu, bimbing hamba-Mu untuk hidup senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Sebagai single parents, Tuhan memberkati pribadinya. Tuhan, kekuatan-Mu menyertai dia, hikmat-Mu menyertai dia, kesehatan terbaik menyertai dia, bahkan juga menyertai anak kekasihnya Arthur. Ya Tuhan, berkati Arthur dalam bangku pendidikan. Dengan hikmat-Mu Tuhan, Arthur dapat mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan kepadanya dengan baik, dengan benar, dan boleh berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati pelayanan daripada hamba-Mu Ibu Yubelina Sira menjadi berkat bagi banyak orang. Di tempat pekerjaan spesial, Tuhan pakai hidupnya menjadi berkat, menjadi saluran berkat, menjadi teladan bagi rekan-rekan kerjanya, bahkan bagi pemimpin pemilik dari tempat pekerjaannya. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi hidup hamba-Mu, Ibu Desi Natalia Lambai Hang. Tuhan memberkati pribadinya. Ajar dia, ya Tuhan, sungguh-sungguh melakukan apa yang Engkau percayakan kepadanya. Ajar dia bergantung sepenuhnya kepada kebenaran firman-Mu, ya Allah. Tidak sekedar mendengar, tetapi bertindak seperti yang Engkau kehendaki, sehingga hidupnya menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Heri Tarukdatu dan kedua anak kekasihnya Shalom dan Godwin. Bahkan spesial bagi bayi yang ada dalam kandungannya, diberkati. Kesehatan terbaik turun atas mereka semua. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka, memberkati pelayanan mereka, dan perlindungan-Mu nyata. Biarlah hidup mereka boleh menjadi berkat dan saluran berkat bagi kemuliaan-Mu, ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Pak Iketut Ardana, dimanapun berada pada saat ini. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati hidup rumah tangganya, memberkati pekerjaan-pekerjaannya, memberkati pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi pada hari-hari ini. Kekuatan Tuhan menolong, kekuatan Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya. Biarlah dia selalu bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkannya, dan Tuhan memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Yusti Yoma dimanapun berada pada saat ini. Tuhan memberkati. Tuhan turut campur tangan dalam pribadinya, di dalam hidup rumah tangganya, kepada pasangan hidupnya, kepada anak-anaknya, kepada orang-orang yang dikasihinya, pekerjaannya dan pelayanannya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu bekerja penuh atas mereka, sehingga pergumulan yang dihadapi tidak lebih daripada kekuatan mereka, sebab Engkau lebih besar daripada setiap pergumulan mereka. Tuhan memberkati.
Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Roni Uniputi. Tuhan, berikan hati-Mu dalam hatinya. Berikan pikiran-Mu dalam pikirannya. Sehingga dia tetap memiliki kasih-Mu, ya Allah. Dan biarlah kasih-Mu yang menuntun dia kepada kebenaran-Mu, ya Allah. Biarlah hidupnya boleh bersyukur kepada Engkau. Segala sesuatu yang ia peroleh di dalam kehidupan pekerjaannya, biarlah dia sadari hanya karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu, apa yang ada padanya membuat dia mengerti bahwa sesungguhnya itu bukan miliknya, tetapi titipan daripada-Mu untuk ia kelola dalam kebenaran, sehingga dia boleh menjadi berkat, mempermuliakan Engkau dengan segala sesuatu yang ia miliki. Teristimewa hatinya, ya Allah. Hidupnya dapat dipersembahkan bagi Engkau, ya Tuhan. Pakai hidupnya menjadi panutan bagi banyak orang, bagi keluarganya, bagi orang-orang yang dikasihinya. Dimanapun ia berada, Tuhan tolong dia, mempermuliakan Engkau dari kehidupannya. Beri kesehatan yang terbaik kepadanya. Dan biarlah Tuhan sadarkan ia untuk kembali dalam kebenaran-Mu, hidup menurut kehendak-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan dari hidupnya senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pekerjaannya dan semua pelayanannya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Hamba tetap berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Abraham Tanamal, yang berada di Jakarta. Hamba mohon kasih-Mu ya Allah. Pimpin hamba-Mu, Bapak Abraham Tanamal. Biarlah kekuatan-Mu terus bekerja dalam kehidupannya. Kekuatan kuasa darah anak domba Allah dan bilur-bilur Yesus terus memulihkan, terus menyembuhkan. Dan biarlah Tuhan semangat yang baru turun atas hidup hamba-Mu, Bapak Abraham Tanamal. Sehingga dia boleh hidup dengan kekuatan-Mu seperti sedia kala. Tuhan pakai hidupnya menjadi berkat bagi istri kekasihnya, bagi anak-anak cucunya, bahkan bagi banyak orang. Tuhan, hamba mohon belas kasihan-Mu. Pulihkan kembali, kuatkan kembali kedua mata kaki daripada hamba-Mu ini, untuk dia boleh berdiri kembali seperti sedia kala, mempermuliakan Engkau ya Allah, beraktivitas kembali seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan hati-Mu ya Tuhan, berikan pikiran-Mu Tuhan, melimpah-limpah dalam hatinya, dalam hidupnya, sehingga dia terus bersyukur sebab Tuhan janji-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah meninggalkan orang yang berharap sepenuhnya kepada Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan Tuhan memberkati hidup hamba-Mu, Bapak Abraham Tanamal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba ucap syukur Tuhan buat semua yang Tuhan berikan. Tuhan berkati bagi semua pemirsa yang menonton langsung ataupun yang menonton kembali. Tuhan pakai hidup hamba-hamba-Mu ini menjadi berkat dan saluran berkat. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah mendengar, yang mereka mendengar pada pagi hari ini, tidak berhenti pada diri mereka, tapi mereka dapat bagikan itu kepada banyak orang bagi kemuliaan-Mu ya Allah. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa. Hamba ucap syukur kesempatan yang Kau berikan kepada hamba untuk terus boleh berbagi berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Pada setiap pagi pukul 6 pagi, Tuhan tolong hamba dalam segala keterbatasan hamba. Hamba mohon kasih-Mu menuntun hamba, agar apa yang hamba katakan, apa yang hamba sampaikan, semua bagi kemuliaan-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Niko Arwam, yang Tuhan percayakan mengembalakan gereja Allah Baik
yang berada di Rendani. Tuhan memberkati pribadinya, istri kekasihnya, dan anak-anak kekasihnya. Bahkan spesial bagi seluruh jemaat yang dipercayakan kepada hamba-Mu. Tuhan memberkati. Biarlah hikmat Tuhan senantiasa menuntun hamba-Mu untuk melakukan tugas pelayanannya, tugas pengembalaannya dengan kerendahan hati dan dengan hati-Mu, ya Allah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan setiap saat. Tuhan yang mengembangkan jemaatnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kebutuhan pelayanan Tuhan sediakan yang terbaik kepada hamba-Mu, pribadinya, hidup rumah tangganya, dan seluruh jemaatnya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Hamba ucap syukur buat pagi hari ini. Dan sepanjang hari ini kami percaya kami berjalan di dalam kemenangan karena Tuhan menyertai kami. Berkat-Mu melimpah atas hidup kami semua. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi pukul 6 pagi. Sekali lagi saya ingatkan kekasih-kekasih Kristus, Tuhan memberkati kita dan Tuhan mau agar kita jangan menyalahgunakan berkat-berkat yang ada pada kita. Tetapi kita harus sadari pertama bahwa berkat itu adalah milik Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau supaya kita mengelola berkat-berkatnya untuk kemuliaannya. Biarlah hidup kita boleh menjadi berkat dan saluran berkat. Dan dari kedua hal ini Tuhan melihat keluasan hati kita. Artinya bahwa Tuhan tidak melihat kepada berkat yang kita peroleh saja, tetapi bagaimana cara pandang kita, sikap kita, egoisnya kita patahkan, dan biarlah kemuliaan Tuhan yang nampak dari hidup kita. Tuhan memberkati kita semua, tetap disiplin protokol, tetap hidup bergantung sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Shalom, salam MDC.